Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min amalin wa qaulin wa niyatin wa intiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu surga dan segala sesuatu yang mendekatkan ke surga dari perbuatan dan ucapan dan dari niat dan itikad atau keyakinan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min amalin wa qaulin wa niyatin wa intiqad. Dan kami berlindung kepadamu dari api neraka dan segala sesuatu yang mendekatkan ke neraka dari perbuatan dan ucapan dan dari niat dan itikad atau keyakinan. Mudah-mudahan doa kita sekalian diijabah dan didengar, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah, tausiah kali ini akan membahas tentang derajat-derajat atau nilai-nilai kebaikan kita yang telah kita lakukan. Tapi sebelumnya, silakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, handai tolan sahabat semua, kami ingatkan yang belum menekan like dan belum subscribe, silakan tekan like, subscribe, dan share kepada yang lain agar Rahmatul Ummah channel ini tetap eksis mengirimkan tausiah-tausiah keagamaan yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan. Ada beberapa nilai kebaikan yang telah kita lakukan. Di antaranya, di sini ada sabda ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang artinya peringatan bagi orang-orang yang lupa. Yang ditulis kitab Tanbihul Ghafilin ini oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkan. Beliau bersabda, Al-ihsan qoblal ihsan fadlun. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, itu adalah merupakan suatu keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan salah satu makhluknya, di antaranya para rasul dengan dibekali mujizat, para wali dibekali dengan karomat, para ulama dibekali dengan maunahnya. Sehingga ada orang-orang yang luar biasa dan diluar biasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita mampu berbuat baik kepada orang lain yang belum pernah berbuat baik kepada kita. Lalu yang kedua, wal ihsan ba'dal ihsan mujazatun. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain yang pernah berbuat baik kepada kita, itu bukan keistimewaan, melainkan itu adalah balas budi. Ketika ada orang lain yang memberikan sedekah kepada kita, kita memberikan lagi sedekah kepadanya. Itu kebaikan juga, cuma nilainya tidak sebanding dengan perbuatan baik yang pertama tadi. Ada juga yang ketiga, wal ihsan ba'dal isaah karomun. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain yang pernah berbuat jahat kepada kita, itu merupakan super kebaikan. Saat kita berbuat kebaikan kepada orang lain yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, itu baik. Tapi ada yang lebih baik, super baik,
yaitu perbuatan baik kita yang kita lakukan kepada orang lain yang selalu mendolimi kita, yang selalu menyebarkan dan mencemarkan nama baik kita. Sungguh itu adalah akhlak ahli surga. Masih dalam kitab Tanbihul Ghafilin, salah satu tanda-tanda perbuatan ahli surganya Allah bisa memaafkan kesalahan orang lain dan bisa memberi sesuatu kepada orang lain walaupun orang lain itu belum pernah memberi kita. Saat orang lain pelit kepada kita, kita mampu memberinya. Jangan sampai orang lain pelit lalu kita ikut-ikutan pelit. Jadi di dunia ini tidak akan berkurang-kurang orang yang pelit. Orang lain pelit kepada kita, kita pun pelit kepada mereka. Itu bertambahlah orang pelit. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, wal isaatu qoblal isaah jurun. Perbuatan jahat kita kepada orang lain, sementara orang lain belum pernah berbuat jahat kepada kita, itu adalah merupakan kezaliman yang luar biasa. Yang kelima, wal isaatu ba'dal isaah mukafaah. Perbuatan jahat kita yang kita lakukan kepada orang lain yang pernah berbuat jahat kepada kita, itu merupakan pembalasan. Seperti halnya nomor 2, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita, itu adalah balas budi. Sedangkan yang kelima, perbuatan jahat kita yang kita lakukan kepada orang lain yang berbuat jahat juga kepada kita, itu adalah pembalasan. Lalu yang keenam, yang terakhir, wal isaatu ba'dal ihsan lu'umun su'umun. Perbuatan buruk kita kepada orang lain, sementara orang lain berbuat baik kepada kita, kita termasuk orang yang sangat tercela, sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka balaslah kebaikan orang lain dengan kebaikan. Balaslah kejahatan orang lain dengan kebaikan pula. Karena ada pepatah yang mengatakan, api tidak mungkin padam dengan api, tapi api bisa padam dengan air. Sehingga seandainya kejahatan dibalas dengan kejahatan, bukannya berhenti kejahatan tersebut, melainkan akan memperpanjang keburukan itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang dengki, sehingga kita selalu membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Ini sangatlah bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'at bi'is sayyatal hasanah tamhuha. Balaslah kejahatan orang lain dengan perbuatan baik kita, maka perbuatan baik kita akan menghapus kejahatan. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya. Khudh ma sofa, ambillah sesuatu nasihat yang terbaik dari tausiah ini, wada ma kadar, dan hindarilah, jauhilah ucapan-ucapan kami yang menyalahi aturan. Semoga ibu bapak bisa memaafkan kami dari segala ucapan yang tidak berkenan di hati Anda. Dan mudah-mudahan apabila ada benarnya, ini merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segala kekeliruan kami, itu adalah merupakan kebodohan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.